Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegelapan malam yang mendalam, Nabi Sulaiman duduk di atas singgasana megahnya. Bulan purnama menerangi istananya yang megah, memberikan aura keanggunan pada malam yang sunyi. Namun, hati Nabi Sulaiman penuh kekhawatiran. Iblis, musuh bebuyutannya, terus merencanakan aksi jahatnya untuk menyesatkan umat manusia. Nabi Sulaiman bersimpuh di atas sajadahnya, berdoa dengan tulus kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, peliharalah umat ini dari tipu daya iblis. Berikanlah aku kekuatan untuk menangkapnya dan menjauhkannya dari jalan umatmu. Mendengar doa Nabi Sulaiman, malaikat-malaikat surga bersimpuh di hadirat Allah. Allah pun berkata, "Wahai Sulaiman, permohonanmu kudengar. Akan tetapi, ingatlah, kebijakanku melampaui pemahamanmu." Keesokan harinya, Nabi Sulaiman memerintahkan para pekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ia ingin menangkap iblis dan menjauhkannya dari umat manusia. Berdarah kabar di antara jin dan setan tentang rencana Nabi Sulaiman. Iblis mendengar dan merasa terancam. Di antara gemuruh suara jin yang cemas, terdengar suara tegas Nabi Sulaiman, "Iblis, saatnya engkau menghadapiku." Iblis menjawab dengan penuh keangkuhan, "Ah, Sulaiman, engkau tak tahu apa yang akan kau hadapi. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Nabi Sulaiman tersenyum, "Kau meremehkan kekuatan Tuhanmu. Persiapkanlah dirimu, Iblis. Engkau akan merasakan kekuatan cinta dan kebijaksanaan yang melampaui tipu dayamu." Bab 2, Permohonan Nabi Sulaiman. Hari-hari berlalu, dan Nabi Sulaiman terus mempersiapkan rencananya untuk menangkap iblis. Di malam yang sunyi, Nabi Sulaiman kembali bersujud di hadapan Allah, memohon petunjuk dan keberkahan. Dalam keheningan malam, Nabi Sulaiman berbicara, "Ya Allah, berikan aku kebijaksanaan untuk menjalankan rencanamu. Jadikanlah usahaku sebagai bentuk cinta dan kesetiaan kepadamu." Allah, dengan penuh kasih, menjawab, "Sulaiman, kebijaksanaanmu akan kuberikan, tetapi ingatlah bahwa kehendakku mungkin tak selalu sejalan dengan yang kau inginkan." Nabi Sulaiman pun mempersiapkan pasukannya. Para jin dan malaikat bersiap-siap untuk menangkap iblis. Suatu hari, di hadapan singgasana Nabi Sulaiman, iblis mengejek, "Sulaiman, kau pikir kau bisa menangkapku? Aku lebih kuat dari yang kau bayangkan." Dengan penuh keyakinan, Nabi Sulaiman menjawab, "Kekuatanmu tak sebanding dengan kekuatan Allah. Aku hanya seorang hamba yang menjalankan perintahnya." Mendengar itu, iblis tertawa dengan nada meremehkan. "Kita akan lihat, Sulaiman. Kita akan lihat." Pada malam harinya, Nabi Sulaiman bersama pasukannya menyusun strategi. "Jin dan malaikat, kita harus bersatu. Jangan biarkan iblis merayu dan memecah belah kita. Kita berjuang untuk kebenaran dan kemenangan Allah." Para pasukan Nabi Sulaiman berseru serentak, "Ya Sulaiman, kami siap mengikuti perintahmu." Dengan semangat yang berkobar, Nabi Sulaiman memimpin pasukannya menuju pertempuran melawan iblis, tanpa tahu bahwa keputusan Allah mungkin membawa konsekuensi yang tak terduga. Pasukan Nabi Sulaiman bersiap-siap, menyelimuti langit malam dengan keberanian yang menyala-nyala. Namun, di balik langit yang gelap, Allah menentukan nasib yang tak terduga. Pada malam penuh ketegangan, Nabi Sulaiman melangkah maju dan berbicara kepada iblis, "Waktumu telah tiba, iblis. Kau tak bisa lagi merayu dan menyesatkan umat manusia." Iblis, dengan sikap angkuhnya, mencela, "Sulaiman, kau hanya seorang manusia. Bagaimana kau berani menantangku?" Nabi Sulaiman tersenyum, "Kekuatanku berasal dari Allah, Sang Maha Kuasa. Aku bukanlah lawanmu, melainkan utusannya." Di tengah percakapan itu, suara Allah memenuhi langit, "Sulaiman, ketahuilah bahwa kehendakku tak selalu sejalan dengan keinginanmu. Kau boleh mencoba menangkap iblis, tetapi akhirnya, hikmahku akan terungkap." Nabi Sulaiman menundukkan kepala dalam ketaatan. "Ya Allah, aku pasrahkan segalanya padamu. Berikanlah hikmahmu untuk umatmu." Iblis tertawa, meremehkan, "Lihatlah, Sulaiman, bahkan Tuhanmu enggan melibatkannya langsung. Kau takkan mampu menghentikanku." Namun, keputusan Allah sudah terjatuh. Di balik bulan yang bersinar, pasukan Nabi Sulaiman dan iblis bersiap untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Tapi tahukah Nabi Sulaiman bahwa, meski takdir sudah tertulis, Allah memiliki rencana yang lebih besar? Bab 3, Penangkapan Iblis. Pertempuran di antara pasukan Nabi Sulaiman dan iblis terjadi di medan yang sunyi, di mana gemuruh langit dan bumi menyaksikan konfrontasi antara kekuatan yang berbeda. Dalam keheningan malam, Nabi Sulaiman berseru, "Jin dan malaikat, bersatulah. Kita berjuang untuk kebenaran dan keadilan Allah." Suasana tegang memenuhi udara ketika iblis, dengan sikap angkuhnya, mencoba mengelabui dan menyesatkan pasukan Nabi Sulaiman. "Kalian takkan mampu menghentikanku. Aku adalah kegelapan yang tak terkalahkan." Namun, Nabi Sulaiman yang penuh keyakinan menanggapi, "Kekuatanmu hanyalah bayangan, iblis. Allah yang Maha Kuasa akan menentukan nasibmu." Pertarungan itu berlanjut, pasukan Nabi Sulaiman bekerja sama dengan ketulusan hati, sementara iblis mencoba menyesatkan dan merayu. Dalam keadaan ini, Allah memandang dari arasinya, menentukan ujian dan hikmah dari pertempuran ini. Pada titik puncak pertempuran, Nabi Sulaiman dengan penuh keyakinan mengeluarkan seruan terakhirnya, "Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menangkap iblis untuk menekan tipu dayanya." Namun, dalam keajaiban yang tak terduga, Allah membiarkan iblis lepas dari belenggu yang hampir tercipta.
Nabi Sulaiman yang bijaksana menyadari bahwa hikmah Allah melampaui pemahamannya sendiri. Iblis, yang kembali bebas, tertawa mengejek. Lihatlah, Sulaiman, bahkan Allah pun tak bisa menahanku sepenuhnya. Aku akan terus menyesatkan umat manusia. Dalam ketidakpastian itu, Nabi Sulaiman memandang langit dengan ketundukan dan berkata, Ya Allah, hikmahmu tak terbatas. Aku pasrah pada kebijaksanaanmu. Namun, di balik langit yang luas, rencana Allah yang lebih besar masih belum terungkap. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kisah ini, hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Bab 4. Ketidaksetujuan Allah. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mendatangi tempat sujudnya, tempat di mana ia berkomunikasi langsung dengan Allah. Dalam keheningan istana yang megah, Nabi Sulaiman bersujud di hadapan Allah, merenungkan perjalanan yang telah dilaluinya. Allah yang maha bijaksana, aku mohon petunjuk dan pengertian. Mengapa engkau membiarkan iblis lepas? Tanya Nabi Sulaiman dengan rendah hati. Allah pun memberikan jawaban melalui suara yang penuh kasih. Wahai Sulaiman, ketahuilah bahwa hikmahku melampaui pemahamanmu. Aku mengizinkan iblis lepas agar manusia tetap diuji imannya. Kesetiaan mereka kepadaku bukanlah karena ketiadaan godaan, melainkan karena pilihan hati mereka sendiri. Nabi Sulaiman mendengarkan dengan penuh kehormatan, mengerti bahwa kebijaksanaan Allah tak terbatas. Dalam hatinya, ia merasakan kepasrahan yang semakin dalam. Allah yang maha pengasih, aku pasrah padamu. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagi umatmu, ucap Nabi Sulaiman dengan doa yang tulus. Dalam langit yang cerah, matahari bersinar dengan sinar yang memberikan harapan. Nabi Sulaiman, meski belum sepenuhnya memahami rencana Allah, merasa teguh dengan keyakinannya bahwa kebijaksanaan Tuhan selalu membawa kebaikan. Sementara itu, di antara jin dan setan, beredar kabar tentang keputusan Allah. Beberapa dari mereka mencemooh, sementara yang lain merenungi kebesaran Allah yang tak tergambarkan. Keberlanjutan kisah ini menjadi tanda tanya besar bagi seluruh alam semesta, karena rencana Allah yang lebih besar masih menyimpan misteri yang akan terungkap. Dalam kedamaian istana Nabi Sulaiman, pikirannya dipenuhi oleh pemahaman baru. Meskipun iblis lepas, ia mengerti bahwa ujian hidup adalah bagian tak terpisahkan dari rencana Allah yang maha bijaksana. Dalam ruang doanya yang hening, Nabi Sulaiman berkata, Allah yang maha pengasih, aku mengerti bahwa ujian ini adalah bagian dari kebijaksanaanmu. Aku pasrah padamu. Allah pun menjawab, wahai Sulaiman, setiap ujian adalah bagian dari rencanaku yang lebih besar. Kehendakku melibatkan kebebasan pilihan manusia. Tidak ada kekuatan yang bisa merenggut kebebasan hati mereka. Dengan penuh ketundukan, Nabi Sulaiman mengangkat wajahnya, aku menerima hikmahmu, ya Allah. Berikanlah petunjuk agar aku bisa menjadi pemimpin yang bijaksana bagi umatmu. Pada malam itu, Nabi Sulaiman menyampaikan kebijaksanaan Allah kepada umatnya. Wahai umatku, meskipun iblis lepas, ingatlah bahwa keberanian dan kebijaksanaan datang dari iman kita pada Allah. Ujian ini akan menguji kekuatan iman dan keteguhan hati kita. Perlahan tapi pasti, umat Nabi Sulaiman mulai memahami bahwa kehidupan ini adalah perjalanan ujian dan kesetiaan kepada Allah. Mereka bersiap menghadapi godaan iblis dengan iman yang teguh. Namun, di balik langit yang menjelang pagi, rencana Allah masih terus berjalan. Dalam setiap keputusannya terkandung rahasia dan kebijaksanaan yang tak tergambarkan. Kisah ini menjadi pengingat bagi seluruh alam semesta bahwa kebijaksanaan Tuhan tidak selalu sejalan dengan pemahaman manusia. Dan di antara setiap detik kehidupan, rahasia dan hikmahnya terus mengalir, menuntun manusia menuju jalan yang benar. Bab 5. Dampak tanpa iblis. Waktu berlalu, dan dampak dari keputusan Allah terhadap iblis semakin terlihat. Umat Nabi Sulaiman hidup dalam ketenangan dan kedamaian, bebas dari pengaruh buruk iblis. Tanpa tipu daya setan, kehidupan mereka menjadi lebih tentram, penuh dengan cinta dan kebersamaan. Namun, Nabi Sulaiman tidak lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah. Setiap hari, ia bersujud di hadapan Tuhan, memohon agar umatnya tetap berada di jalan yang lurus. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih, berikanlah keberkahan pada umat ini. Jadikanlah mereka paham akan hikmahmu yang tak terbatas. Dalam suatu kesempatan, Nabi Sulaiman berbicara kepada umatnya, wahai saudara-saudaraku, hiduplah dalam keimanan dan ketakwaan. Meskipun iblis tidak lagi merayu kita, namun ujian hidup akan tetap datang. Jangan pernah lalai dalam memperkuat iman dan menjaga hati dari godaan. Umat Nabi Sulaiman mengambil pelajaran dari setiap kata bijak yang disampaikan oleh pemimpin mereka. Mereka menjalani hidup dengan penuh kesyukuran dan tanggung jawab terhadap iman mereka. Namun, dalam ketenangan itu, Allah masih memiliki rencana yang belum terungkap. Di suatu malam, Nabi Sulaiman bermimpi. Dalam mimpi itu, Allah berbicara, wahai Sulaiman, ujian dan hikmahku belum berakhir. Tetaplah setia dan pasrah padaku. Nabi Sulaiman bangun dengan hati yang penuh ketenangan dan keyakinan. Ia menyadari bahwa perjalanan hidup selalu dipenuhi dengan misteri dan ujian. Dengan semangat yang baru, ia memimpin umatnya menjelang masa depan yang penuh harapan, sambil menunggu kebijaksanaan Allah yang tak terbatas mengungkapkan rencananya. Bab 6. Doa Nabi Sulaiman. Hari-hari berlalu dengan ketenangan di kerajaan Nabi Sulaiman. Namun, dalam keheningan itu, Nabi Sulaiman terus merenung tentang kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi ke tempat sujudnya, tempat di mana ia merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta.
Sujud di bawah langit biru, Nabi Sulaiman berdoa dengan tulus, "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan hikmah-Mu. Jadikanlah aku pemimpin yang adil dan bijaksana bagi umat-Mu." Allah, yang selalu mendengar doa hambanya, menjawab lewat suara yang penuh kasih, "Wahai Sulaiman, doamu telah kudengar. Kau adalah hamba yang taat dan penuh keikhlasan. Namun, ingatlah bahwa rencanaku belum sepenuhnya terungkap." Nabi Sulaiman meresapi setiap kata Allah dengan penuh kepasrahan. Ia tahu bahwa dalam setiap doa dan usaha, Allah memiliki rencana yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Allah memanggil Nabi Sulaiman dalam mimpi. "Wahai Sulaiman, waktu telah tiba untuk mengakhiri ujian ini. Pada hari esok, berikanlah kebebasan kepada iblis dan biarkan ia kembali ke dunianya." Nabi Sulaiman bangun dengan hati yang penuh kesadaran. Ia mengerti bahwa ini adalah bagian dari kebijaksanaan Allah. Pada pagi harinya, Nabi Sulaiman mengumumkan keputusan tersebut kepada umatnya. "Wahai saudara-saudaraku, Allah memerintahkan agar kita memberikan kebebasan kepada iblis. Ini adalah ujian terakhir untuk kita semua." Beberapa dari umatnya merasa cemas, namun Nabi Sulaiman meyakinkan, "Ketahuilah, Allah Maha Pengasih. Iblis akan mendapatkan apa yang seharusnya, dan kita akan menghadapi ujian ini bersama-sama." Dengan hati penuh ketakwaan, Nabi Sulaiman memimpin umatnya menjalani ujian terakhir ini. Di tengah keramaian dan heningnya langit, kebijaksanaan Allah pun mulai mengungkapkan dirinya, membawa umat Nabi Sulaiman ke arah yang belum terjamah sebelumnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.